Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun berada, Shalom. Boleh sambil lambaikan tanganmu dimanapun kau berada, Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini kabarnya luar biasa di dalam hari ya Tuhan, amin. Oke, hari ini kembali lagi bersama kami tim Operation Worship bersama dengan teman-teman kami sepelayanan yang ada di rumah pada saat ini. Kami bersatu hati untuk boleh memandu Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Khususnya pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini Bapa. Engkau Tuhan yang masih mempercayakan kami nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan Tuhan. Dalam segala keberadaan kami, kondisi dunia ini Tuhan, kami percaya Engkau terus ada di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna atas setiap kami Tuhan, sehingga kami dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, Kau melihat setiap hati yang rindu untuk terus memuji Engkau di dalam segala kondisi apapun Tuhan. Oleh karena itu kami mengundang Engkau hadir Bapa. Engkau hadir melawat setiap ibadah kami, setiap keluarga kami yang berkumpul pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu untuk memuji, mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Dan kami mau nyatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu tercurah bagi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan. Apapun yang kami melakukan pada ibadah hari ini sungguh semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya percaya kita semua dalam kabar yang luar biasa. Amin. Haleluya, kita percaya anggur baru, minyak baru turun atas setiap kita dimanapun berada. Haleluya, anggur baru. Membangkitkan
kita bersatu hati, kita kembalikan fokus kita untuk lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Benar Tuhan, anggur baru, minyak baru tercurah bagi setiap kami Bapa. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu lebih dalam lagi. Di dalam setiap kondisi apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di rumah kami, kemenangan terjadi di bangsa kami, kemenangan terjadi atas gereja kami Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi di tempat ini di saat kami menyembah-Mu. Terjadi
Bapa di sorga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena anugerah kasih dan berkat-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan. Doa kami supaya Tuhan Engkau tolong lagi kami menikmati hari ini dalam persekutuan bersama. Lewat kebenaran firman-Mu biarlah kami diteguhkan, dikuatkan, supaya kami tetap menjadikan Engkau sebagai Allah dan Tuhan atas hidup kami. Dan kami boleh menikmati semua yang baik yang datang dari Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, berkati kami semua. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua untuk kita semua. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah. Tema kita hari ini, Allah tempat perlindungan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, sebagai pemimpin besar, Musa sungguh mengalami dan merasakan kuasa dan perlindungan Tuhan atas hidupnya bersama bangsa Israel pada waktu itu. Sejak mereka berada di Mesir dan dalam perjalanan ke tanah perjanjian, ada begitu banyak hal yang tidak mungkin Musa dan bangsa Israel lalui kalau mereka tidak ada di dalam perlindungan Tuhan. Pengalaman hidup dan perjalanan mereka yang panjang, sulit dan melelahkan menimbulkan perasaan bosan serta persungutan dari bangsa yang dipimpinnya, tidak membuat Musa menyerah. Karena Musa berpegang pada janji dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sejak sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Hal itu kita dapat baca di dalam Keluaran pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga. Pada waktu Tuhan menyuruh Musa menghadap Firaun untuk meminta perkenanannya agar bangsa Israel diizinkan keluar dan pergi ke tanah perjanjian. Musa pun takut. Tapi firman Tuhan kembali meneguhkan panggilannya bahwa Allah yang akan menuntun mereka keluar dari kesengsaraan di Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya akan terus menyertai mereka. Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-12 katakan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas bangsa yang dipimpinnya, Musa tahu bahwa tidak ada yang dapat diandalkan dari hidupnya untuk membawa bangsa ini tetap merasa aman, sehat, kuat, tercukupkan kebutuhan mereka, baik makan, minum, dan sebagainya. Hidup dalam sukacita, terhindar dari berbagai keluhan, ketakutan oleh karena musuh dan kondisi dan situasi alam yang tidak menentu. Satu hal yang Musa tahu, hanyalah datang kepada Tuhan.
memohon perlindungan dan berkat, hikmat serta kekuatan agar bisa melewati semua tantangan dalam perjalanan itu. Musa tahu hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan yang tepat. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh-musuhmu dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Ulangan pasal 33 ayat yang ke-27. Satu pernyataan Tuhan yang luar biasa bagi Musa. Di dalam Mazmur 90 dikatakan, Tuhan Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Musa sadar kalau mereka ada sampai hari itu karena perlindungan Tuhan. Karena itu alasan Musa menjadikan tempat perlindungan bagi hidupnya dan bangsa Israel pada waktu itu, karena yang pertama di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, Allah tidak terbatas. Allah tidak terbatas. Allah adalah pencipta yang ada sebelum dunia ini dijadikan dan akan ada untuk selama-lamanya. Artinya bahwa segala ciptaan Allah, segala ciptaan ada dalam kendali dan kehendak Tuhan. Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Artinya Allah itu Maha Tahu. Allah mengetahui segala sesuatu. Pengetahuannya tidak terbatas. Apa yang sudah terjadi, yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi, ada dalam sepengetahuan Tuhan. Semuanya jadi dalam kehendaknya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semuanya pasti. Karena Dia adalah penguasa dan hakim atas semua ciptaannya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang kedua. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Allah lebih besar daripada hati kita. Dia mengetahui segala sesuatu. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-20. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Karena itu, Dialah yang menjadi tempat perlindungan kita. Allah Maha Kuasa. Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas, tidak tertandingi, dan tidak ada yang dapat menggagalkan semua rencana dan ketetapan. Mazmur 115 ayat 3 katakan, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Suka-sukanya Tuhan. Yang pasti Tuhan berkuasa untuk memuaskan dan memenuhi semua kebutuhan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara dalam hidup. Filipi pasal 4, 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup untuk mengadakan segala yang tidak ada jadi ada. Dia mencukupkan semua kebutuhan kita hari lepas ke hari. Dan Allah itu tidak terbatas oleh karena Allah itu Maha Hadir. Allah selalu ada di setiap waktu, situasi, dan kondisi. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Allah ada sebelum dunia ada dan akan ada
sampai selama-lamanya. Sampai dunia ini berakhir. Artinya kehadirannya tidak berawal dan tidak berakhir. Kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, sekali lagi Mazmur 90 ayat yang pertama dan kedua. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau Allah. Musa ingin menekankan kepada bangsanya bahwa tidak ada Allah yang lain yang dapat menolong mereka. Karena Allah yang dia percaya adalah Allah yang tidak terbatas dalam ruang lingkup dan waktu. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha hadir di setiap kondisi dan kehidupan mereka. Allah sekali lagi tidak terbatas. Dia dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang dapat menyamainya. Kehadiran Allah dapat kita lihat di dalam kehidupan kita oleh karena adanya pewahyuan yang dinyatakan secara umum, yaitu lewat ciptaan alam semesta dan hati nurani kita. Tetapi juga pernyataan khusus, yaitu firman Tuhan dalam bentuk tulisan atau Alkitab, dan firman yang menjadi daging, yaitu diri Yesus Kristus sendiri. Karena itu sebagai orang-orang percaya, tidak ada alasan untuk kita pergi mencari perlindungan ke tempat lain. Mungkin dalam keadaan yang sulit, tertekan, kita pergi mencari perlindungan kepada manusia, kepada binatang, kepada gunung-gunung, kepada pohon-pohon, matahari, bulan dan bintang, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, semuanya itu akan mendatangkan kesia-siaan. Tempat perlindungan dan jawaban kita yang paling benar dan tepat adalah di dalam Tuhan Yesus yang berkuasa dan tidak terbatas itu. Karena itu mari sekali lagi kita jadikan Tuhan Yesus yang kita percayai dalam kehidupan kita sebagai tempat perlindungan yang aman, yang terus akan membawa kita menikmati kenyamanan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, alasan Musa menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Karena dalam ayat 3 sampai yang ayat 10, Musa katakan manusia adalah makhluk yang terbatas. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Tidak ada manusia yang kuat dan sempurna. Atau dikatakan Superman. Memang Superman itu ada, tapi itu hanya ada di dalam film. Ada di dalam dunia nyata. Artinya bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka seluruh kekuatannya hilang. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka seluruh kekuatannya hilang. Dia menjadi makhluk yang terbatas, tidak berdaya dan lemah. Dia tidak dapat mengerti, memahami, dan menolong dirinya sendiri atau menolong orang lain secara sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada begitu banyak kelemahan dalam diri kita. Baik secara fisik, mental, rohani, secara materi, ekonomi, yang membuat saya, Bapak, Ibu, dan saudara tidak berdaya hidup dalam penderitaan. Tapi firman Tuhan katakan, kekuatan kita itu seperti debu. Firman Tuhan katakan kekuatan kita itu seperti debu, seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, lisut dan layu. Bapak, Ibu, dan saudara, kekuatan kita itu seperti debu. Bagaimana kekuatan debu itu bisa bertahan?
ketika angin datang meniupnya, debu itu akan pergi. Demikianlah kehidupan manusia. Kekuatannya digambarkan seperti debu, seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, lisut dan layu. Seperti penjaga malam dan mimpi. Hidupnya terbatas. Dikatakan 70 sampai 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itulah keadaan manusia yang sesungguhnya lemah dan tak berdaya. Karena itu saya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sebagai manusia, kita membutuhkan Tuhan Allah yang kuat, yang perkasa, yang dapat melindungi dan menguatkan kita menjalani hidup di dunia ini, agar kita tetap sungguh-sungguh terhindar dari berbagai situasi kecelakaan dan maut. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita belajar rendah hati dan memiliki hati yang bijaksana. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang lemah, maka kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kita membutuhkan ajaran, bimbingan dan penyertaan Tuhan, supaya kita dapat melihat hari-hari kita di dalam tuntunan kasih dan berkat. Kita dituntun oleh kebenaran firman agar tidak menjadi orang yang lupa diri, yang sombong bahkan menjauhkan diri dari Tuhan. Karena tanpa Tuhan semua yang kita miliki tidak berarti. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini memberi contoh yang jelas. Seperti Musa. Musa adalah pribadi yang lemah, yang kurang percaya diri dan merasa tidak layak untuk menghadap Firaun, bahkan bangsanya sendiri, sebelum dia jadi pemimpin yang besar. Tapi ketika ia belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam ketaatan penuh kepada Tuhan dan meyakini keberadaan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, ia dipakai Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Keluaran pasal 2 sampai pasal yang ketiga. Ketika Musa menjadikan Tuhan tempat perlindungan, dia menjadi pribadi yang kuat, yang mampu menghadapi setiap tantangan dengan sukacita dan sorak-sorak kemenangan. Itulah kunci keberhasilan Musa. Bagaimana Musa mendapat perlindungan dan menjadi pribadi yang kuat? Karena dia bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan pada waktu pagi hari. Dikatakan ayat yang ke-14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Itu artinya makna yang memberi kekuatan kepada kita menjalani hari-hari, tidak saja makanan yang sehat dan bersih, vitamin atau berita-berita, kabar-kabar yang kita terima baik lewat media massa dan sebagainya, tapi yang memberikan kekuatan kepada kita
makanan yang memberikan kekuatan kepada kita adalah firman Tuhan. Doa yang penuh penyerahan dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Dan Musa melakukan itu di dalam kehidupannya. Dia katakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Sudahkah kita punya waktu di pagi hari dengan rasa lapar dan haus datang kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru menjalani hari-hari kita? Mari kita membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Di setiap awal kehidupan kita, di pagi hari, dan kita bisa menjalaninya dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan sehingga kita bersuka cita menikmati hari-hari kita. Kekuatan dan perlindungan Tuhan itulah yang menjadikan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa melihat semua janji Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Kekuatan dan perlindungan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, karena Mazmur 46 katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah bagian firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita lagi untuk tetap menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan. Oleh karena Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan situasi apapun juga. Dan karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk-makhluk yang lemah, yang harus dan tetap membutuhkan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa Surgawi, kami datang lagi kepadamu pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau mengajarkan kami supaya kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan, sumber perlindungan dan penolong kami yang setia. Oleh karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh ajaib, Engkau tidak akan pernah tinggalkan dan membiarkan kami sekalipun dalam situasi yang sulit. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau mengetahui setiap keberadaan kami, dan Engkau sanggup untuk menolong kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Pagi hari ini kami berdoa supaya Tuhan Engkau memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap berjalan seturut kehendak Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan yang membawa kami terhindar dari berbagai situasi dan keadaan yang menakutkan. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap mengasihi dan mencintai Engkau. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Memasuki minggu yang baru, kami berdoa supaya Tuhan Engkau tolong jaga, lindungi, pelihara kami lagi. Bungkus dengan darah-Mu yang ajaib. Hindari kami dari berbagai kecelakaan maut, dari berbagai situasi, keadaan, orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Engkau tolong supaya kami terhindar dari berbagai hal yang jahat.
kami terpelihara di dalam melakukan segala tugas kerja dan tanggung jawab, baik di rumah, di kantor, di pasar, di angkot, di perusahaan kami, di mana saja. Kami dibuat Tuhan berhasil dan semua yang kami kerjakan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak, bahkan seluruh jemaat-Mu di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sepanjang minggu ini. Sehingga lewat hidup mereka, nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa menyerahkan akan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan pun menolong mereka di dalam tugas tanggung jawab dan kehidupan. Sehingga ada banyak orang lagi yang diselamatkan. Percaya kepada Engkau sebagai Allah dan Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami tahu Tuhan juga mengasihi mereka. Karena itu Tuhan tolong supaya mereka pun dapat menjalani masa-masa puasa ini di dalam kekuatan, di dalam pertolongan Tuhan. Dan kami rindu waktu-Mu. Tuhan, Engkau menyatakan kehendak dan kasih-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan akan negara bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan karena itu kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran menteri sampai kepada tingkat yang paling rendah di daerah kami, lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan. Kami berdoa supaya hikmat dan roh takut akan Tuhan menjadi bagian setiap mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, memperhatikan setiap masyarakat hidup di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Wali Kota Bekasi secara khusus. Tuhan juga menolong dan memberkati hamba-Mu di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, supaya dia tetap sehat, kuat, dan menjadi berkat bagi masyarakat bangsa, kota di mana kami tinggal. Terpujilah Bapa, TNI, Polri, semua jajaran yang ada. Tuhan lindungi pelihara mereka di dalam melakukan tanggung jawab mereka, sehingga keamanan ketertiban negeri ini pun tetap terpelihara. Para dokter medis yang terus bekerja untuk menolong mereka yang sakit, Tuhan pun pelihara dan berkati hidup mereka. Orang-orang sakit yang ada di rumah sakit, mereka yang terpenjara, mereka yang ada di daerah-daerah yang mengalami bencana, kami berdoa supaya penghiburan, kekuatan dari Tuhan menjadi bagian hidup mereka semua. Dan mereka pun tetap melihat pertolongan Tuhan yang nyata atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pemulihan situasi ekonomi, politik di tengah-tengah bangsa negara kami. Juga daerah-daerah yang sedang mengalami bencana. Tuhan pun sendiri lagi yang menolong. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini doa kami bagi negara dan bangsa kami. Anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Doa kami supaya Tuhan terus menolong mereka menjadi alat berkat-Mu. Jadikan mereka saksi-saksi yang hidup, garam dan terang di dalam setiap panggilan mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini doa kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Saudara-saudara yang kasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.